Shalom, hamba-hambanya Pak Atta dan para sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah modul 25, pertanggungjawaban hidup. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada satu pun makhluk yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawab. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Gertato. Shalom Pak Atta dan para sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah modul 01 saya, yaitu tidak semua orang Kristen bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Yakobus 2 ayat 19 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, dan itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Yakobus 2 ayat 20 mengatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Yakobus 2 ayat 24 mengatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan dan bukan hanya karena iman. Demikian modul 01 saya pada malam hari ini. Terima kasih. Shalom, selamat malam Pak Atta dan sahabat Alpar TRC. Inilah video ayat hafalan firman Tuhan pada modul 14, hal berdoa bagian B. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Matius 26 ayat 41, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Demikianlah apa saya pada modul 14 bagian B. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Atta, shalom juga kepada semua para sahabat yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah faz saya di modul 05, kekudusan hati bagian yang kedua, yang terdapat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19, ke-20, dan yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin.
Demikianlah puas saya di modul 05 Kekudusan Hati bagian 2. Salam Kirtato. Tuhan Yesus memberkati kita.